lagi sama aku Nisha Ahmad di Besti Edition. Apa kabar semuanya? Kalian lagi nonton Besti Edition ini sama siapa? Ayo, sendirian, sama sahabat, sama keluarga, atau sama siapa? Pokoknya mau sendiri atau rame-rame, semoga obrolan hari ini bisa manfaat untuk kalian semua. Oke Besti? Nah, di episode Besti Edition yang lain nih, kita udah sempat bahas tentang hubungan kakak beradik, sempat juga bahas hubungan persaudaraan cewek, hubungan ibu sama anak perempuan, sampai hubungan ipar dan menantu. Nah, biar tambah lengkap nih, hari ini Today Edition-nya adalah Healthy Boundaries in a Mother-Son Relationship. Nah, makanya aku nggak akan sendirian nih hari ini. Aku akan ngundang bintang tamu yang jadi beliau ini punya 2 anak laki-laki yang udah ganteng, sukses. Wah, pokoknya cewek-cewek tuh tergila-gila banget, banyak yang naksir. Nah, ada yang bisa tebak nggak siapa? Ini dia, ada Mbak Vena Melinda. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Vena? Cantik sekali. Alhamdulillah. Seger gitu ngeliatnya tuh kayak gitu, padahal katanya udah dari subuh tadi Iya, ya. Tapi nganterin tetap Fania. cantik, ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya pasti kan aku punya anak kecil, Fania, umurnya masih 6 tahun. Jadi pagi sekolah aku yang anter, belum les balet, Wah. les gimnastik, les piano. Aduh banyak banget Banyak les ya? Nganter sendiri? Nganter sendiri, Nyetir sendiri? jemput sendiri, setir sendiri. Wah, luar biasa, hebat banget. Aku aja nyetir sendiri kadang males. Hebat sih, keren Mbak Vena. Ini katanya Mbak Vena, kalau kita mau tarik mundur nih ya dari belakang ya. Katanya dulu Mbak Vena itu pernah ikut Miss Universe tahun 1994. Iya. Ya, kayak gini. Nih ada fotonya. Aduh. Ya Allah, cantik aduh. banget. Itu gimana sih? Gimana ceritanya bisa sampai ikutan Miss Universe? Iya, jadi aku menang pertama kali bukan ke Miss Universe dulu, tahun 1992. Udah lahir belum? Udah umur Udah 2 ya? tahun. Makanya tadi aku manggilnya apa ya Mbak, apa Tante gitu kan nggak enak, takut nggak sopan. Iya, jadi aku pertama kali ikut beauty pageant itu di None Jakarta, 1992. Kemudian 1994 itu yang tadi itu ikut Putri Indonesia. Oh, oke. Nah, tapi tahun itu Putri Indonesia kita kalau mau ikut ke Miss Universe hanya jadi observer. Jadi nggak boleh participate on the stage tuh nggak boleh. Gitu. Karena waktu itu larangan dari pemerintah kita belum mengizinkan. Oh, belum boleh ikutan yang Jadi kita hanya observer, nggak boleh di atas panggung. Tapi aku masuk sebagai front page di The Philippine Star. Waktu itu kan di Filipina. Karena kok ini lain sendiri nih. Indonesia mengirimkan delegasinya tapi nggak boleh di atas panggung. Makanya aku malahan mendapatkan red carpet masuk di front page. Sementara yang lain dari negara lain nggak ada masuk front page. Karena aku istimewa sendiri kan di wawancara. Kenapa kok Indonesia mengirimkan tapi nggak boleh di atas panggung. Ya alhamdulillah aku bisa menjawab. Memang belum ada policy yang mengizinkan tapi kita tetap berpartisipasi untuk memperkenalkan tourism. Gitu di acara Miss Universe ya. Ih, seru banget ya. Itu berarti acaranya di Filipina. Di Filipina. Jadi kita tetap membawa nama bangsa tapi ya itu tadi. Iya, tetap orang supaya kenal ya Indonesia. Iya, dan gitu itu gratis kan. Nah, ikut kan 87 negara dan yang menang waktu itu dari India. Dari India. Makanya aku banyak belajar kenapa kok orang India khususnya Miss India selalu menang karena ternyata mereka itu sebelum ikut beauty pageant mereka dapat dari pemerintahnya itu kayak short course tentang bagaimana caranya bicara yang diplomatis gitu. Jadi bagaimana negara India itu mendukung generasi mudanya untuk mempromosikan pariwisata dan negaranya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya ya lewat Miss Universe itu. Oh, gitu. Jadi ya, ya bener sih. alhamdulillah Indonesia sekarang udah aktif. Betul. Gitu. Ya, apalagi zaman dulu kan belum ada sosial media, Iya. belum apa. Jadi supaya orang tuh kenal sama negara tuh ya benar itu salah satu hebat banget. Tapi waktu ikutan Miss Universe itu adalah awal karirnya Mbak Vena atau sebelum itu emang udah terjun di dunia entertain? Jadi kalau kita balik lagi ke belakang, aku tuh kelas 3 SMP umur 15 tahun 87 belum lahir kan. Nah, jadi ini orang lama ini lagi ngomong nih orang edisi lama. Jadi tahun 87 aku lagi ngantri karena lulus SMP, pengen nonton film Midnight. Nah, waktu itu di Kartika Chandra satu-satunya studio bioskop ya. Nah, tiba-tiba adalah yang memanggil aku seorang Nasri Cepi.
Itu adalah apa ya, sutradara catatan si Iya, Boy iya, yang lagi iya, terkenal iya, di iya, zamannya. iya. Tiba-tiba suddenly dia nawarin aku, mau nggak kamu main film? Mau, umur 15, nggak Iya, punya iya, duit iya, lagi iya. kan. Mau dong, akhirnya dia catat nomor teleponku di tiket Iya. nonton. Nah aku catat nomor telepon dia di uang gitu, di uang aku lah gitu. Udah pas lagi mau nonton, kesobek dong nomor telepon aku dan Karena juga di tiket nonton, karena di pas tiket mau masuk nonton. disobek Jadi ya. aku udah waduh gimana nih caranya ketemu lagi, mana nggak ini kan, nggak punya nomornya. Tapi ternyata ya bener-bener Allah itu mengizinkan besoknya dia bawa skenario catatan si Boy, aku nggak pakai casting dan dapat uang 1 juta di tahun itu. Iya, tahun itu 1 juta, wow. Dan aku langsung jadi peran pembantu utama, jadi dari yang anak cupu, nggak terkenal di SMP 13 itu tiba-tiba orang semua membicarakan, ih Vena Melinda main jadi Priska. Tapi itulah stepping stone aku. Jadi pertama kali kenal dunia acting ya tahun 87. Tapi waktu itu nggak boleh ngelanjut karena mamaku pengen aku tetap sekolah. Jadi pilihannya ya udah aku sekolah. Nggak disangka setelah menang Putri Indonesia, si Bang Nasri Cepi ingat, wah waktu dia tulis naskah kayaknya yang main mesti Vena nih. Karena Bella Vista tuh dibayangkan perempuan yang cantik, pinter. Nah dia terinspirasi sama aku, calling aku lagi dan alhamdulillah itulah stepping stone aku di sinetron. Oh, Jadi awal banyak mulanya, kisahnya nih. iya. Luar biasa ya, tapi emang kayak zaman dulu tuh gimana sih, emang bisa ketemu terus Iya. kayak emang udah jalannya kayak Udah ya. gitu. Aku Catatan termasuk tiket. beruntung lah. Iya, alhamdulillah banget. Tapi emang dari catatan si Boy itu setelah itu main-main film lagi banyak lagi. Enggak, vakum kan. Oh, sempat Karena vakum. masih SMP. Jadi Oh, SMA, jadi hanya udah itu doang. Udah itu aja, SMA ya SMA seperti biasa kuliah. Nah pas lagi nganggur-nganggur itu, kuliah kan nggak gitu banyak Iya, pertama-tama. Ditawarin Bang Cepi, pas lagi nggak ada tabungan. Jadi Oke, ikutan lagi. pokoknya aku hidupnya selalu beruntung. Lagi tabungan, lagi kosong, ada yang nawarin film, ada yang nawarin sinetron sampai sekarang. Akhirnya Lanjutan. alhamdulillah lanjut terus di entertainment. Berarti ya. film udah banyak ya Mbak? Udah berapa tuh main film? Cuma satu, catatan si Boy. Filmnya satu doang, catatan si Boy. Sinetronnya yang banyak. Makanya sekarang nih kalau ada yang nonton ya produser, aku mau dong main sama Feral, sama Atala. Wah iya Pengen seru banget. tuh ya. Belum pernah kan Iya gitu. bener, jadi ibu sama anak dalam Iya. satu project, seru banget. Ya ampun Besti, itu udah throwback ya karirnya ya, tadi udah dijelasin. Setelah itu kan abis itu punya anak nih, terus abis punya anak itu gimana? Masih tetap berkarir atau sempat vakum dulu, apa gimana? Jadi gini, aku tuh punya Feral tuh umur 23. Sebetulnya waktu itu sinetron aku lagi banyak banget, Bella Vista terutama ya, dan Sangrila kalau mungkin pada nonton, akhirnya digantiin sama Tamara Blezinski ya. Karena hamil. Hamil Feral, dan aku tuh hamilnya nyebelin banget. Karena doyan kambing jadi kan berdarah panas gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, apa-apa kerjanya berantem mulu gitu. Iya, emosian gitu ya. Emosian karena berdarah Oke, panas oke. ini bagi yang hamil jangan sekali-sekali makan kambing ya. Emosian Itu ya, mempengaruhi. berdarah panas gitu. Nah jadi akhirnya aku drop dulu karena aku nggak tahan kan waktu itu hamil pertama tuh emang nggak enak banget. Dan memang aku karena excited banget jadi pengen hanya menikmati hamil. Ya. Akhirnya nggak main sinetron sama sekali. Nah begitu Feral lahir main lagi aktif. Oh, Pas oke. Atala lahir drop dulu. Nah Atala pernah dibully sama susternya. Sejak Oh, itu aku gitu. tidak pernah mau main sinetron. Itu titik balik aku. Oh gitu, karena ya anak lah ya dibully gitu, maksudnya dikasarin gitu ya. Tepatnya dicubit sih. Tapi aku udah marah banget Iyalah, siapa yang terima anak kita dicubit? gitu. Dan Iya, benar-benar. dia kok tambah hitam gitu. Nggak taunya waktu aku syuting, susternya pacaran sama satpamnya. Jadi dia di luar terus, makanya yang lapor Feral yang lapor. Kan masih Feralnya kecil udah gede? tuh. Ya, 3 Beda berapa tahun sih Feral sama? 3 tahun. 3 Jadi tahun. si Feral gendut gitu kan, aku pulang syuting. Mama, Atala tadi dicubit sama sama susternya, nggak di dalam, aku di dalam sendirian di apartemen. Waduh aku rasanya, aduh ya Allah kalau ada pekerjaan yang nggak membuat aku meninggalkan anak. Akhirnya setelah aku stop. Oh gitu, Nggak main dari situ sinetron lagi. fokus. Fokus untuk jadi salsa entertainer. Waktu itu kalau aku pernah lihat ya, aku ngefans banget sama Jennifer Lopez. Jadi aku tuh bener-bener bikin badanku tuh six pack. Wah pokoknya gimana caranya bisa nyanyi sambil nari salsa. Tapi nggak lama, pokoknya aku tuh 10 tahun sekali ganti profesi ya. Nggak apa-apa. Pertama sinetron. Bagus, berarti bisa segala hal, bagus dong multi talent. Iya, jadi segala 10 tahun macam sinetron, 10 tahun jadi salsa entertainer sama pengusaha tempat senam kan, Vena Melinda Studio. 10 tahunnya politik dan 10 tahun ini apa ya? YouTuber ya. Gak mau kalah ya. Apa aja pokoknya dikerjain. Apa aja Berarti lah. sekarang ini juga lagi sibuk ngapain aja Mbak Vena?
Ya alhamdulillah persoalan KDRT ini kan kemarin baru vonis. Jadi aku insya Allah aku bisa lebih fokus sama YouTube aku lagi. Karena buat aku YouTube itu legacy ya. Betul. Banyak banget bintang tamu aku yang bercerita tentang kehidupan. Jadi aku memang tidak mau isinya gibah, tapi hal-hal kehidupan yang bisa diambil manfaatnya. Terus ya seperti biasa ibu rumah tangga pasti kan ngurusin Fania. Kalau Vera Matala udah gede-gede ya aku doain. Ya itulah pekerjaan ibu-ibu tuh begitu ibu lah ya. Seru, senang, pokoknya Iya. udah sambil dinikmatin Ya, ya. betul. Oke Besti, sekarang kalau misalnya kita mau bahas nih kedekatan antara ibu dan anak cowok ya Mbak ya. Katanya nih kalau anak cewek kan suka lebih deket sama ayahnya, katanya daddy's little girl nih gitu kan. Kalau anak cowok tuh lebih ke ibu nih. Nah kalau Mbak Vena sendiri seterbuka apa, sedekat apa sama anak-anak kan cowok nih yang gede-gede nih ya. Kayak gimana tuh kedekatannya? Maksudnya emang deket banget atau gimana gitu? Yang pasti kalau Vera Matala tuh aku ngurus sendiri ya. Jadi kalau ada babysitter itu lebih kepada ngebantu sebenarnya. Oke. Apalagi sejak trauma itu kan. Kalau mereka udah gede otomatis cara mentouch mereka tuh beda. Jadi kalau aku kangen banget biasanya kalau sama Feral tuh aku suka jadi kepo ya di oh dia ngapain nih. Kalau sama Atala Adek boleh nggak mama ini ditemenin gini. Nanti kalau dia udah punya pacar sibuk. Nah itu tuh Atala, tapi kalau Feral tuh orangnya lebih halus. Jadi aku kalau mau deketin dia tiba-tiba aku nongol aja gitu. Ke rumah dia, ke tempat dia syuting. Nah kalau Atala tuh masih bisa aku cerewetin. Karena kalau dia nggak dicerewetin dia nggak paham ya. Jadi beda-beda nih, kalau Feral tuh pakai bahasa kalbu, kalau Atala pakai bahasa verbal. Iya. Tiap anak emang beda-beda Iya. ya. Jadi Tapi dua-duanya kayak gimana? sangat dekat sama aku. Deket banget. Nah jadi Besti katanya deket banget nih. Supaya bener nggak nih deket, kita langsung undang aja yuk Atalanya. Cashew, halo Atala. Cashew. Hai, apa kabar? Ini manja banget nih. Jadi kalau udah segede gini, kalau baru bangun sambil merem, mama tehnya mana? Oh gitu? Iya, padahal udah segede gini. Diambilin Ya tehnya Allah. gitu. Sekarang emang Atala umurnya berapa sih? 24 tahun ini. 24 tahun. Tahun ini sih. Tahun ini bentar 24, lagi. belum. Jadi kadang kalau belum ulang tahun tuh suka nggak mau terima ya. Masih tahun ini, 24-nya masih tahun ini, belum gitu ulang tahunnya. Tadi mama tuh bilang katanya kalian tuh deket banget, katanya tuh terbuka gitu. Nah kayaknya kalau misalnya pengen tahu nih sedekat apa sih hubungan kalian, kita challenge gimana? Wah, Boleh nggak nih? challenge apa tuh? Oke, jadi aku bakalan challenge kalian berdua dengan ngajuin pertanyaan. Nanti sambung kalimat gitu. Jadi misalnya, Waduh. Mama paling senang kalau gini, nanti disambung, nanti gantian gitu ya. Iya. Oke ya? Siap nggak sih, Mah? Siap. Lu kayak ujian negara aja. Siap nggak deg-degan nih, deg-degan? Kayaknya agak adu gitu mikir. Enggak kok, ini santai. Iya, takutnya gagal lagi langsung ya. Gagal. Nggak mungkin lah ya. Enggak dong, Oke. kan ini katanya dekat. Nih sekarang untuk Mbak Vena ya, Mama tuh paling seneng kalau Atala Nginep di rumah Paso, tidak hilang-hilang di jam 2, jam 3. Mama cuma lihat dari CCTV, oh nih anak kemana? Oh, Jam hilang. berapa? Hilang lagi, ada lagi. Aku ada penjelasan. soalnya. Oh ada penjelasannya. Ada penjelasan. Jadi, Kemana itu jam 2, jam Justru aku tuh 3? ngejagain rumahnya gitu loh. Satpam gitu. Iya, justru aku tuh bangun jam segitu, pergi tuh biar ngeliat sekeliling ada nggak orang yang niatan jahat sama Mama. Oh gitu, jadi Iya. sebenarnya si Skamling di depan Iya, ya. jadi kayak Oke, jagain ada lah. di depan, Mama Iya. aja nggak lihat katanya gitu. Tiba-tiba jam 2, Pinter jam 3 aja ngelesnya ya. Ngeles ya, pinter Iya, ya. emang harus dijagain. Gitu ya kalau anak cowok ya. Nah sekarang untuk Atala, aku tuh sebel deh kalau Mama Banyak sih nggak? banyak sih Mama, katanya langsung sedih deh Mama. Baik. Kesel kalau Mama bucin. Orang bucin baru sekali aja ya ampun. Kan sebel kalau mamanya bucin, mamanya bucin ya. Jadi Dulu. lupa semua gitu. Oh, gitu. Lupa. Sekarang Ya dulu maksudnya. Dulu, sekarang udah enggak ya. Alhamdulillah udah enggak sih. Udah enggak bucin. Contoh kebucinan Mama gimana sih yang ada bikin Atta sebel? panggilan-panggilannya gitu loh. Jadi kan Panggilan. aku yang masih muda tuh ngerasa wah gue kalah nih gay pacarannya gitu loh. Oh panggilan-panggilan sayangnya Iya, gitu. kadang agak geli dikit. Itu kan dulu. Oh dulu ya, jadi kayak lucu aja gitu loh. Oh, gitu, ada denger. lucunya tapi ada yang kayak wah gini banget gitu loh. Oh gini kali, oh aduh gila gue kalah, gue aja nggak kayak Iya, gitu ya. gitu. Si Mama bucin banget nih gitu. Itu sih Pak.
Gemes ya, gemes. Tapi seneng kan berarti itu mamanya Ya lagi sebenarnya seneng, ada lagi happy-nya ngeliat bahagia. mama tuh bisa bercanda lagi gitu loh. Lucu sih. Lucu ya, lagi jatuh cinta gitu kan biasanya berbunga-bunga gitu. Tapi gitu. Nah, sekarang untuk Mbak Vena, harapan mama untuk Atala ke depannya adalah Atala selalu banyak nemenin mama. Kalau ditelepon langsung dijawab, jangan Nah, bohong. loh. Kemarin emang nggak nemenin kemarin? Ih, setahun sekali nemenin. Enak aja. Nggak, jadi mama tuh emang kayak gitu. Dia tuh sekarang tuh harus ditemenin tuh 24 jam gitu kan Kak. Tapi kan aku harus spend time sama kakak juga kadang, Enggak, sama pacarnya. teman-teman. sama pacar. Ya gantian lah biar mama tahu bucin tuh kayak gimana. Oh gitu. Jadi sekarang Tapi gantian mama nih bucin kemarin. kan waktunya sama kamu juga. Iya, nggak juga. Gitu. Jadi kayak nih waktu mama lagi bucin tuh Ata gini loh rasanya nih. Sekarang mama Enggak lah, lihat nih gitu. Enggak, mama tuh cuma mikirnya tuh aku sekarang kan bucin banget sama pacar aku. Padahal aku kadang juga ada kegiatan yang lain gitu loh, nggak cuma pacaran doang mah. Iya, gitu. Gak cuma pacaran doang loh, Ma. Tapi handphone dia aneh loh. Handphone dia hanya bisa video call. Hah? Nggak bisa video apa? Bisa, Nggak bisa. tapi aku pakai do not disturb, jadi Oh, emang nggak masuk kayak pantesan. gitu. Jadi kan orang susah. Kalau mama ada apa-apa gimana SOS-nya? Iya, kan kita kayak ada perasaan yang nyambung gitu loh, Mama, nggak Oh perlu gitu. pakai. Jadi aku tahu kalau Mama Pakai dalam bahasa bahaya. kalbu, Makanya gitu kadang aku kan. suka datang jam 2 pagi tuh ada perasaan gak enak gitu loh. Oh, untuk Jadi ngecek Mama ngecek gitu gitu, ya. rumahnya Oh, aman wah. gak sih? Kayak gitu. Gitu ya, kalau anak cowok. Tapi Pinter kadang tuh ya. kalau misalnya ibu tuh ke anak cowok tuh suka lebih kayak Iya, manja. manja gitu ya. Kalau itu udah gede-gede gini kan mau manja sama siapa Iya, ya kan? bener. Wah, kan ada. gitu. Udah enggak. Kan ada udah enggak. Tapi kan ibu tuh kalau sama anak cowok tuh beda Iya, biasanya. manja. Iya, pengennya tuh diperhatiin, disayang Enggak, gitu tapi loh. emang beda. Kalau aku sama kakak kan dia lebih ekspresif ya. Jadi mungkin untuk kasih lihat rasa sayangnya itu aku beda. Yang kayak aku bilang kayak aku tuh lebih suka action gitu loh daripada kata-kata. Jadi jagain mama tuh dari jauh gitu. Padahal aku sering ada. jauh. Gitu, sering Dari ada. jauh. Iya. Ada gitu, cuman nggak bisa mengungkapkan kata-kata gitu. Bener, aku gak jago sih dengan kata-kata ya. Oh, pokoknya action aja Tapi lah. mama yang kan suka yang gombal. Terus Enggak, maksudnya mama suka. udah enggak kan? Oh, enggak. udah enggak katanya mamanya sekarang. Nah, ini untuk Atala ya. Iya. Kriteria yang dibutuhkan untuk jadi pendamping mama tuh adalah yang kayak gimana? Gimana boleh yang salah penting nih. yang penting tuh bisa sayang sama keluarga mama juga, terutama Fania gitu loh. Tapi sayangnya itu yang tulus gitu, nggak dibuat-buat. Sama yang kedua tuh bisa jadi imam yang baik ya. Sama bisa ngimbangin mama juga gitu loh. Sifat mama kan kadang kan emang apa ya, dia tuh orangnya emang yang tegas gitu kan. Jadi sebagai ya suaminya itu bisa yang iniin mama gitu loh, menyimbangi aja lah Ngimbangi. sifat mama. Terus ya yang ini juga kayaknya ya, yang bisa bikin mama tuh lebih ke arah yang baik juga. Oh, membawa ke Iya, yang jadi lebih positif. selain bisa jadi imam yang baik itu bisa bikin healthy juga gitu kan. Kan mama suka olahraga gitu loh. Jadi harus cari pasangan tuh yang punya kesamaan dalam Iya, olahraga juga. Makannya itu juga yang sehat gitu kan. Kayak gitu. Makannya harus yang sehat, Iya. nggak boleh dong makan jeroan gitu, nggak boleh. Nggak boleh lah. Pokoknya jangan Gorengan dibikin gitu. nggak sehat lah gitu. Iya, kan makin tua ya. Oh, makin gitu. sehat Jadi ya. harus jaga kesehatan lah. Itu detail loh, sampai Detail ya. harus ke yang makanan sehat. Jadi mohon maaf nih para laki-laki di luar sana yang masih makan gorengan, jeroan. Enggak, mohon sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan keseringan lah. Iya, untuk lebih concern lah sama kesehatan Bener, gitu ya. bener. Lucu ya, gemes. Soalnya kayak anak cowok tuh kan gitu Iya, ya, beda ya. detail banget. Detail, sebenarnya tuh perhatian sama ibunya tapi gengsi gitu. Nah, ini untuk Mbak Vena nih. Untuk Farel sama Atala sama Fania, Mama cuman mau bilang nih kalau Mama tuh Iya, kalau mama tuh apa ya, namanya ibu ya. Hidupku tuh emang buat anak-anak sih Nisha gitu. Jadi aku selalu setiap harinya tuh hanya pengen gimana caranya bisa sehat, bisa panjang umurnya supaya aku bisa lihat Farel, Atala, apalagi Fania ya yang masih kecil. Aku cuma pengen ya Allah kasih aku tuh sehat. Kalau aku sehat, aku bisa doain terus Farel, apalagi Atala, Amin. Fania. Aku hanya pengen
mendedikasikan diriku aja gitu untuk mereka supaya mereka bisa bangga terus sama aku. Dan aku cuma pengen bilang maafin mama kalau mama tuh masih banyak kekurangan jadi ibu. Mungkin terakhir ini mama bikin kalian malu ya, tapi mama seneng banget Feral Atala selalu nggak pernah nyalahin aku sih. Jadi aku ngerasa bless aja Nisha. Nggak semua ibu yang seperti aku, meskipun aku dikasih ujian, tapi anak-anakku tuh mandiri, nggak ada yang pernah yang ngerepotin aku, nggak ada yang pernah nyalahin aku dengan semua keputusanku yang seperti ini. Dan ya mama cuma bilang, Dek, ya kalau mama kadang-kadang suka Galak. bukan, aku tuh orangnya suka apa ya, kalau kangen ya namanya juga ibu ya gitu. Anak tuh kan bagian dari hidup kita gitu. Jadi kalau mama suka nyariin kamu atau suka gimana, kamu jangan ngerasa gimana gitu deh. Mama emang kangen aja gitu loh. Aku pernah di momen jauh sama mereka dan aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku tuh nggak suka tampil di depan kamera, tapi emang gara-gara ya udah di jalan hidup keluarganya kayak gini ya kan yang disorot. Aku seneng loh, aku tuh tipe orang yang seneng kalau keluarga tuh bisa gabung sama pacar ya. Tapi ini masalahnya setiap hari. Itu udah selesai nih, mamaku udah nggak buat status. Dia bilang gini, ya berhasil, itu kan kartu udah kadaluarsa.